الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. سبحانه ما أعظم شأنه وما أعلى قدره وما أرقى سلطانه وما أتقن صنعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بغير نبي أرسل وبأفضل كتاب أنزل وبأحسن منهج شرع. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan dan perbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Cara memperbaiki dan meningkatkan keimanan adalah dengan mengurangi macam-macam kesenangan duniawi. Karena kesenangan-kesenangan jasmani itu tidak lain menjadi tabir, menjadi hijab antara manusia dengan Tuhannya. Semakin tebal hijab tersebut, maka manusia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan mata, telinga, hidung, kesenangan semuanya itu merupakan hijab antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Bahwa sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian, di mana harta dan anak merupakan hal yang paling dicintai oleh umumnya manusia, itu adalah sebagai fitnah, sebagai ujian, dan sekaligus sebagai penghambat komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia yang paling baik di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang paling sedikit kesenangan jasmaninya. Dalam salah satu hadisnya, Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, "Hubbiba ilayya min dunya thalath, at-tib wan nisa, wa ju'ilat qurratu 'ain fi shalat." Dari sekian banyak hal-hal duniawi yang menyenangkan, maka yang disenangi oleh Nabi hanyalah 3. Yang pertama yaitu tib, minyak wangi. Yang kedua yaitu an-nisa, para istri. Tetapi 2 kesenangan tersebut akan sirna apabila datang kesenangan yang ketiga. Kesenangan yang ketiga adalah sholat. Manakala datang waktu sholat, Nabi seolah tidak ada mengenal istri, tidak mengenal minyak wangi, tidak ada satupun yang ada di benaknya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah segala kesenangan akan menghambat dan menjadi tabir antara hamba dengan Tuhannya. Seorang manusia akan dapat menyapa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya manakala ia sedang menghadapi kesusahan dan kesulitan.
Semakin seseorang dihadapkan pada kesulitan, maka semakin baik pula ia dapat menyapa Tuhannya. Karena di dalam kondisi susah, manusia akan dapat berkomunikasi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kondisi susah, kesenangan-kesenangan duniawi hampir lenyap. Tidak ada yang bisa dinikmati oleh mata, telinga, mulut, dan sebagainya. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insanu durrun da'ana. Wa idza massal insanu durrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna 'anhu durrah marra ka'an lam yad'una ila durrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ketika seorang manusia ditimpa kesulitan, kesusahan, maka ia akan cepat-cepat bersimpuh, memohon, berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya permohonan. Itulah ketika mereka dalam kondisi menghadapi kesulitan. Tetapi falamma kashafna anhu durra, ketika Allah menghilangkan kesulitannya, ia langsung melenggak, seolah-olah melupakan apa yang baru saja dialaminya. Begitulah semua kesenangan duniawi menjadi tabir di dalam komunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan-kesusahan yang semakin seorang dirundung sedih dan susah, semakin mampu mendekatkan diri kepada Allah. Kesusahan yang paling puncak adalah manakala manusia berada dalam kondisi terjepit, kondisi di mana tidak ada satupun makhluk yang bisa dimintai pertolongan. Ketika dalam kondisi seperti itulah, maka runtuhlah hijab dan tabir yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi kepepet seperti itulah, orang akan manggil-manggil Allah dengan sangat dekat. Allah seolah-olah ada di hadapannya. Dan karena itu pula permohonan dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Amma yujibul mutarra idza da'an wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah faqad qalilan ma tadhakkarun." Amma yujibul mutarra, apakah Allah yang memenuhi panggilan orang yang sedang terjepit ketika ia memohon dan memanggil-manggil, wa yakshifu su', dan kemudian menghilangkan kesedihannya, kesusahannya, wa yaj'alukum khulafa'al ard, lalu Allah menjadikan kalian semua sebagai pengganti-pengganti generasi yang hidup di dunia ini. Ailahum ma'allah, apakah ada Tuhan lain selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian dapat mengambil pelajaran. Begitulah ketika kondisi manusia dalam keadaan terjepit, ketika beban, ketika badan tidak sehat, ketika kantong menipis, ketika tidak ada jalan apapun, tidak ada solusi manapun, maka ia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang sangat tulus, dengan seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kondisi terjepit paling puncak adalah manakala manusia sudah melihat ajal dirinya. Disitulah runtuh semua hijab. Disitulah mereka merasa sangat terbuka. Tetapi sayang sekali, ketika kematian sudah mulai memasuki tubuhnya, maka kedekatannya kepada Allah tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat. Semuanya akan terbongkar ketika manusia berada di depan ajalnya. Karena itulah jamaah yang berbahagia, marilah puasa kita, ibadah kita tambah dengan kita sering bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan ajal. Kita renungkan agar seolah kita mampu melihat ajal kita di depan mata kita. Kita setiap hari bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup kita supaya nyaman.
Karena manusia beranggapan bahwa manusia yang sukses adalah manusia yang dapat menyenangkan anak dan istrinya. Itulah yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dalam kesehariannya. Maka marilah kita ganti persepsi tersebut, bahwa manusia yang sukses adalah manusia yang mampu untuk mengakhiri hidupnya dengan keadaan yang baik, husnul khotimah, yang mampu menjemput ajalnya dengan membawa kalimat thayyibah la ilaha illallah. Itulah manusia yang sukses yang sebenar-benarnya. Untuk mampu menjadi seperti itu, maka kita harus berlatih dari sekarang untuk mengurangi syahwat perut, mata, telinga, sehingga kita bersimpuh menyapa Allah dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah menjadikan umur kita, umur terbaik kita adalah di penghujung umur kita. Amal terbaik kita adalah amal terakhir kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari-hari kita yang paling baik adalah hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil 'azim wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharuhu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala al-iqtar min as-salati ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam fa inna salatakum tu'rafu alayhi khassah fi hadzal yawm al-mubarak wa fi hadzal syahr al-'azim. Yaqulu azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu an sa'adatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'il al-ashrati mubashsharatil kiram wa sa'il al-ashab wa sa'il at-tabi'in wa tabi'ihim wa tabi'in tabi'ihim wa anna ma'hum bi afika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma amitna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuman wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma shif anna Allahumma aqsid lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain qaumil muslimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wardud bi ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira khazaya wala mahrumin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.